Ya, Siap nih, kita mulai kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah kajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang antaranya nikmat sehat dan sempat. Dan kedua nikmat tersebut kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya, juga kita manfaatkan untuk menghadiri kajian pagi di Masjid Jami'ul Huda. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam jalan beliau hingga akhir zaman. Kami selaku pembawa acara mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di rumah, untuk kita sama-sama hadir di majelis kajian Ahad pagi Masjid Jami'ul Huda. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kuasa kita, menambah iman dan takwa kita dengan keberkahan yang Allah curahkan kepada kita di keseharian kita. Mengawali kajian pagi pada kesempatan kali ini, kami bacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kajian inti tafsir surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang. Coba melanjutkan pengalaman kata-kata acara yang ketiga yaitu lain-lain, yang terakhir adalah mengawali kajian pagi pada kesempatan ini. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 yang insyaallah disampaikan oleh beliau Ustaz Profesor Ismail. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda ingkang mugi tansah pinaringan rahmat lan taufik saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehat nggih Bu nggih? Atis napa mboten Bu? Mboten nggih. Napa sunu? Wis nyapu, wis asah-asah, masak wis meringet nggih Bu. Nek bapak-bapak sih pun genah nggih Pak, wis ngopi ya seger lah nggih. Alhamdulillah kula panjenengan taksih pinaringan sehat wal afiat ya Pak Bu, sehingga kita bisa hadir dalam majelis kajian tafsir yang hari ini sudah sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Kemarin kita sudah bahas ayat ini sampai kalimat walayak bakatibun ayat tuba kama allamahullah. Yang artinya bahwa hendaknya orang yang mempunyai kemampuan menulis, mencatat sebagai ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya, tidak menolak untuk menulis ketika ada orang yang bertransaksi hutang piutang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikutnya kita melanjutkan
pembahasan dari perintah untuk mencatat hutang piutang. Hutang piutang itu napa nggih? Transaksi orang mesti kudu utang duit nggih. Kalau di tafsir Jalalain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi utang piutang bidainin, contohnya kasulamin, seperti transaksi kok sulam, kasalamin, seperti transaksi baik salam, jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli pesanan, pesan itu jual belinya utang piutang ya. Pesen itu transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Ya, sedikit saya tambah penjelasan supaya dalam praktek nanti kita tahu, karena kemarin tidak saya singgung ya. Jual beli barang yang ditransaksikan itu belum ada atau tidak ada aslinya, atau menurut hukum umum, hukum kulli, itu transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tabi man ma laisa indak, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Jual barang kalau belum jadi miliknya sampai di tangan itu nggak boleh ditransaksikan, nggak boleh dijual belikan. Jenengan nembe kulaane barangnya orang teka, jadi nyumbus pesen pabriknya kok ya, arep dikirim sak kontainer, priwe kowe wani piro, regane semene, barangnya urung ono ya, isi pesen ning pabrik, mbok pabriknya nembe digawe apa malah ning pabriknya ya urung diproses, wis didol, ayo kowe wani piro, kowe pesen tuku piro. Nah, itu namanya menjual barang belum ada, belum dimiliki. Itu hukum dasarnya ya, tidak dibolehkan di dalam Islam, karena jual beli barang belum ada. Tetapi praktek di kalangan para sahabat itu sudah biasa, sudah sering terjadi jual beli pesan, baik salam namanya ya, jual beli pesan. Akhirnya oleh Rasulullah, karena itu praktek yang sudah biasa terjadi, beliau bolehkan dengan syarat. Dibolehkan dengan syarat. Syaratnya apa Pak? Spek barangnya jelas. Spek itu no.
spesifikasi ya, speknya, kriteria barangnya jelas, ukurannya berapa, beratnya seberapa, jenisnya kayak apa, bahannya seperti apa, detail, itu namanya spek ya. Speknya harus jelas. Nek ora jelas nggak boleh ya. Yang pokoknya harus panen rambutan ya, arep tuku pirang kintal kowe, sekilo semene regane. Lho kaya apa barangnya wujudnya kena. Nah barang pabrikan komputer itu kan jelas ya, mobil speknya biasanya jelas ya, jenis ini ya, seri ini dan seterusnya. Yang kedua, harganya juga harus jelas, regane pira. Yang ketiga, waktu terima barang itu kapan, itu juga harus jelas. Boleh jual beli barang kalau speknya jelas, harganya jelas, waktu temponya juga jelas. Maka kalau menggunakan kacamata syariat, jual beli mobil SMK, speknya nggak jelas, kapan jadinya nggak jelas, itu masalah. Kalau sekarang rame-rame ada yang bukan, sudah pesen nggak dikirim-kirim sampai sekarang, akhirnya bukan lah itu. Nah, jadinya kayak gitu kalau transaksi jual barang yang belum ada. Ya ini intermezzo aja. Ya. Tapi intinya itu termasuk jenis transaksi utang piutang, baik salam, jual beli pesanan. Kalau barangnya belum ada, total dilarang sama sekali, tidak dibolehkan, repot banget sing jual beli nasi kotak. Nasi kotak pesennya 1.000. Nek dadak kira-kira anak orang yang kita langsung. Ya orang nana, gitu loh, betul pesen seminggu satu ini. Tapi kan speknya jelas, ya. Menunya apa saja, jenis masakannya dimasak apa, ya. Atau jual beli kusen. Nek jual beli kusen kudu barang wis sedia ning toko, ning showroom. Ya repot milih, bingung, ora cocok mbok mainyong. Karena apa? Bahannya mungkin nggak cocok, modelnya nggak cocok, atau ukurannya mungkin orangnya nggak serak. Akhirnya apa? Main modelnya adalah jual beli dasarnya foto. Kilo fotonya kayak gini. Oh nyok cocok modelnya kayak gini, tapi ukurannya sing kayak gini. Nah itu akhirnya jual beli barangnya belum ada, sudah ditransaksikan, bahkan sudah dibayar. Itu. Nah itu namanya jual beli pesan. Ya. Yang hukum asalnya jual beli barang tidak ada itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, hutang piutang termasuk qarad, ya hutang, kalau kita menyebut ya hutang. Nah, karena ada jenis jual beli pesan ya, atau hutang piutang uang, maka syariat Islam memerintahkan untuk mencatat. Kenapa harus dicatat? Faktubuhu istithaqan wa daf'an
idahan lin-nisa, agar lebih jelas, lebih kuat ya, dan tidak terjadi persengketaan. Karena dasarnya adalah ada tulisannya. Kilo rika pesene gemien wingi speknya kayak begini, barangnya begini ya, dikirim harus sampai tempat tanggal sekian, itu jelas. Atau kalau hutang uang ya kilo utangnya rika utang semene arep nyaur tanggal semene, nah itu harus jelas. Nah itu hendaknya orang yang diberi kemampuan untuk menulis tidak menolak kalau diminta untuk mencatat kasus transaksi utang piutang. Berikutnya beralih bagaimana setelah membahas hukum awal, bagaimana mencatat hutang piutang. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya lan peryoga wong sing utang apa dikte ya. Dikte wal yumlil itu dikte alladzi alaihil haqqu, alladzi orang yang alaihi atas dia al-haqqu kewajiban, berarti maksudnya adalah orang yang berhutang. Yang berhutang hendaknya mendiktekan. Mendiktekan itu kenapa? Ya. Dikte itu bahasa Jawanya apa tak? Ya dikte ya. Dikte lah. Wal yattaqillaha lan peryoga dheweke wedi maring Gusti Allah pangerane, wala yabkhas minhu syai'an lan dheweke aja ngurangi senajan mung semending. Syai'an itu syai'un qalil, walaupun sedikit jangan dikurangi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam urusan catat mencatat ternyata yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendiktekan tulisan konten atau isi tulisan catatan utang piutang itu yang berhutang. Kenapa orang yang berhutang yang mendiktekan? Karena dia yang punya tanggung jawab mengembalikan, maka dia yang harus menyebut jumlah utang piutang atau nilai nominal uang tanggungan dia yang dia akui.
Lho nyong utang 5 juta ya ngomong jatuh ditulis utangnya 5 juta. Sebab kuwi sing arep tak sahur. Nek mengkonyong nampane 5 juta tapi sing dikte sing ngutangi ngomong catet Pak apa petugas pencatat tolong dicatat fulan duwe utang maring nyong 7 juta. Lah nyong sing nampa sing utang sing nampa 5 juta utang 5 juta sing 7 juta dicatet kowe gelem ora butuh duit ora butuh wis ngene duitnya. Lah akhirnya kan bener bae ya wedi ora diutangi akhirnya dicatet 7 juta atau 6 juta menang bae. Nah ben ora kedadian kasus-kasus kaya kuwi sing dikte niku sing duwe tanggungan bayar, sing duwe tanggungan melunasi. Itu aturan dalam syariat. Modelnya kayak gitu. Coba kalau birokrasi itu proyek pemerintah itu kan beda ya. Sing nanggung duwe tanggungan membuat SPJ lapor proyek niku napani 90 juta tapi ditulis kangkana nerima 100 juta dia nama batan lho kepriwe sih dia ya pokoknya kan gelem ora gelem ya ora sida napani proyek akhirnya ditampa bae duit 80 juta utawa 90 juta ditampani tanda tangan menerima proyek bantuan 100 juta butuh laporan 100 juta. Itu yang terjadi apa ya, menjadi adat ya, budaya di negeri kita itu proyek negara kayak gitu ya. Ditampani mung nampa 80 kudu laporan 100 ora ditampani ora oleh proyek ora oleh bantuan akhirnya ditampani. Dari awal sudah proses ngapusi, akhirnya SPJ-nya juga ngapusi. Itu sudah budaya yang semuanya tahu ya. Lebih ya kalau nggak kayak gitu rakyat nggak dapat ya. Akhirnya apa, sing nerima proyek merem wis ngono karepmu mbok catet pira 100 terserah nyong sing penting nambah pira ya nambah 80 ya sing ngene wong 80 tinimbang ra nampak akhirnya bingung gitu. Dari awal sudah prosesnya ngapusi proses nampane akhirnya proses LPJ nih ya ngapusi mesti ya ngapusi orang mungkin orang itu. Nah orang ngapusi kok dipalak LSM di kasusnya ke KPK dan seterusnya macam-macam ya. Itu budaya yang kita bangun itu budaya kayak itu korup. Nah padahal ya yang salah siapa kalau itu? Ya dari muaranya salah ya. Yang menerima akhirnya pragmatis, itu hak kami sebagai rakyat yang sudah bayar pajak
yang resmi tercatat sebagai warga negara, punya hak atas uang negara, tak terima. Kalau saya harusnya terima 100, ternyata cuma dikasih 80, kurangannya tak gening akhirat. Bagi rakyat, akhirnya begitu terjadinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini memang dari awal tidak sehat, ya. Cara yang kita pakai. Nah, kembali kepada ayat Al-Quran ini, Allah menentukan wal yumli lilladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah orang yang punya kewajiban nyaur utang itulah yang mendiktekan, karena dialah yang punya tanggungan. Orang yang punya hutang itulah yang punya tanggungan, maka dia yang mendiktekan nominal atau besaran yang dia akui, dan juga syaratnya. Beliau juga yang mendiktekan syaratnya serta temponya. Jangan sampai nanti karena lagi butuh, ya, nominalnya yang diberikan dengan nominalnya yang harus disaur dengan nominal yang dia terima enggak sama, syaratnya memberatkan menurut versi sing ngutangi, atau temponya yang menentukan semaunya yang ngutangi, itu nanti jadinya korban dzaliman karena dia lagi butuh, tidak punya kekuatan untuk mengatakan tidak mempunyai kekuatan untuk menolak, lagi butuh banget. Maka diaturlah oleh syariat yang menentukan nilai nominal, syarat, dan tempo dalam catatan utang piutang itu yang ngomong yang arep bayar lunasi. Begitu. Yang kedua, dalam tata cara bagaimana mencatat hutang piutang, Allah melanjutkan fa'in kana alladhi alaihil haqqu, fa'in kana jika alladhi alaihil haqqu yang punya kewajiban melunasi utang, yaitu orang yang berutang, safihan au dha'ifan, safih bodoh atau kurang akal, ya. Dha'ifan lemah. Kalau yang berhutang itu orangnya lemah dan kurang cerdas, ya, dan kurang cerdas memang. Bodoh ya, kurang cerdas lah ya, lemah. Wala yastati'u ayyumilla huwa, dan dia tidak bisa diktekan. Angger sing utang kowe wong sing kurang akale utawa ora daya kahanane, lemah, utawa ora bisa dikte, ora bisa macakna, fal yumlil, maka priyogane sing diktena waliyuhu, waline, sing dikte waline bil adli, ya, kanthi bener.
Jadi kalau yang berhutang itu posisinya, kondisinya safi, ya kurang akalnya atau kurang ora pinter lah ya, ora cerdas. Ya, kok ora cerdas, ora pinter apa ya? Ya mau tak terjemahkan bodoh kok. Mandan bodoh lah gitu ya. Yang Jawa bodoh ya. Mandan bodoh ya. Atau posisinya lemah ya. Kondisinya lemah, maka yang mendiktekan isi tulisan utang piutang itu adalah walinya. Hendaknya walinya yang mendiktekan dengan benar, dengan baik. Jadi di dalam Islam wali ini bukan cuma jadi wali nikah, tetapi juga menjadi wali dalam hutang piutang. Wali ngertine mau urusan kawin. Keliru. Wali ini luas tanggung jawabnya, termasuk kalau dia punya apa? Saudara yang menjadi tanggungan dia, harus dia walini. Ya benar-benar jadi wali. Orang mau ngijab kabul tok. Makanya saya pernah mengingatkan, kalau ada anak yatim tapi orang tuanya yang meninggal itu kaya, meninggalkan uang banyak, itu walinya harus betul-betul tanggung jawab ngurusi harta yang ditinggalkan. Aja mau rebutan bandane. Wong duwe hak warisan, bukan masalah hak warisan. Iya, nek masalah hak warisan, wow, apa nak jenenge ngotot. Tapi giliran tanggung jawab ngurusi duite. Oh, nek ngurusi duite sih gelem. Nek ora ditinggali duit, ya nanggung nafkahi. Nah ini loh, orang itu ngotot masalah hak tetapi nggak mau tanggung jawab kewajiban. Ngono aku wali. Lah kan repot. Nah ini kadang-kadang di masyarakat ya, maka kita sebagai orang yang beragama, orang Islam yang ngaji, ya kita harus sadar bahwasanya posisi jadi wali itu kadang-kadang hubungan kekerabatan memang ya, menjadikan kita punya hak atas sebuah warisan. Tapi hak itu berbanding lurus dengan kewajiban. Kadang-kadang kita juga ketiban awune ya, tunggale ninggal mati, anaknya secilik-cilik, jenengan dadi wali, ya berarti jenengan juga tanggung jawab gedekna bocah. Wih jenenge wali. Sepakat ngomong mboten Bu? Sing dadi wali lanang apa wadon? Nah, niku Pak, jadi sing dadi wali lanang. Lho dadi wong Islam kok nek ana nikahan ben lho kan wong sing budine dadi wali. Iya nek nikahan udah kabul. Tapi giliran ki bocah cilik-cilik. Ya. Nah ini keliru ya, salah. Nah salah satunya
dalam kasus yang kita bahas ini utang piutang, walinya lagi yang maju. Ya, gue itu tunggalin yang lagi butuh mau bayar neng rumah sakit, nek ngutangi yo sing bener lah. Yang waline lho yang tanggung jawab kayak gue. Ini yang sing nganu ngomong catat Pak Katib ya, Pak Sekretaris catat utang 10 juta nyaur setahun temponya itu. Jadi walinya sing ngomong itu jadi lomboni ya. Jadi walinya yang mendiktekan itu tentang apa namanya utang piutang. Begini Bapak Ibu sekalian, ini kita harus memahami konteks ya, konteks. Jadi secara normatifnya seperti itu. Nanti di dalam pelaksanaannya menganut kepada asas bahwa syariat itu kenapa diatur seperti itu adalah untuk menghindari mudarat. Maka dalam konteks implementasinya nanti pelaksanaannya itu dalam koridor bagaimana mencatat utang piutang itu meminimalisir, menutup pintu adanya mudarat gitu. Maka dalam prakteknya berkembang ya. Dalam prakteknya di dunia modern sekarang detail-detailnya kadang-kadang formatnya juga sudah ada. Yang kemarin saya sampaikan ada profesi pencatat transaksi termasuk utang piutang, kerjasama bisnis ya, jual beli dan seterusnya. Ini kaidah dasar ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya beralih pembahasannya setelah menjelaskan perintah atau aturan menulis hutang piutang, kemudian teknis bagaimana cara menulis hutang piutang, beralih kepada pembahasan saksi, bahwa dalam tulisan hutang piutang ini Allah syariatkan ada saksi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, yang artinya lan seksekna di apa namanya, diseksekna ana saksine maksudnya begitu ya. Ana saksine diseksekna ya, ditunjuk ada saksinya, cari ada saksinya. Syahidaini karo saksi loro wong lanang ya. Saksine wong lanang loro min rijalikum ning antarane kok kabeh. Fa in lam yakuna rajulaini, fa in lam yakuna nek ora nana rajulaini wong lanang loro, ora nana saksi wong lanang loro, farajulun wa mra'atani, maka oleh saksine rajulun wong lanang siji
wa mra'atani lan wong wadon loro. Nek seksi wong lanang loro ora nana, gantine seksine wong lanang siji ditambah wadon loro, wong telu ya, jadi telu ya, wadon loro. Mimman tardawna minas syuhada, antarane wong sing kok senengi antadilla ihdahuma fatudzakira ihdahumal ukhra, supaya nek siji klalen maka sing sijine maning ngelingna. Ya, ini aturan saksi. Wala ya'bas syuhada'u idza madu'u, lan seksi-seksi kue aja pada nolak angger diundang menjadi seksi ya. Ya, sampai sini dulu pembahasan tentang saksi. Kita uraikan pembahasan tentang saksi. Saksi dalam hutang piutang itu dua. Saksi dalam pernikahan dua. Saksi dalam tuduhan zina wong nek nuduh wong liya zina kuwi kudu nekakno saksi papat ya. Saksi nggo nentakna Ramadan untuk saksi secara fikih satu ya, satu. Ana saksi sing gelem disumpah wis nampak hilal bulan ya wis. Baik. Jadi aturan saksi ini tidak sama ya antara saksi menentukan hilal Ramadan atau hilal Syawal dengan saksi pernikahan, saksi utang piutang, saksi dalam kasus menuduh berzina itu beda. Nah, dalam utang piutang ditentukannya saksi itu dua laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dua perempuan. Nah, saksi itu dalam pernikahan fa'asyidu dawai adlin minkum. Saksi itu ulama kalau dalam pernikahan mensyaratkan adil. Saksi itu adil. Adil itu apa? Bukan orang fasik ahli maksiat. Jadi jenengan menikahkan terus mencari saksi niki yo aja biasa mendem ra tau salat kok dadi saksi hanya karena apa? Kerabat. Biasanya kerabat. Padahal di dalam Islam itu fa'asyidu dawai adlin minkum. Mencari saksi, carilah saksi dua orang yang adil. Adil itu tidak cacat secara norma agama.
Adil itu tidak cacat dari sisi norma agama, akidah dan ibadahnya dia baik, ya, perilakunya dia jujur, itu namanya adil. Ya. Jadi nek ra tau salat, kebiasaane mendem, sering ngapusi, dodolannya sering lomboni. Nah itu ya jangan jadi saksi. Karena saksi itu syarat ya dalam pernikahannya. Jadi syarat. Maka hati-hati di dalam transaksi hutang piutang, dalam transaksi hutang piutang disebutkan ayat mimman tardawna minas syuhada, dari orang saksi yang kalian ridhoi, kalian senangi. Saya tutup menerangkan mimman tardawna minas syuhada, saksi yang kamu senangi, yang kamu ridhoi, itu maknanya yang pertama saksi adil. Jadi bukan yang fasik, nggak boleh. Adil dan diterima oleh masyarakat luas. Orang itu memang layak dipercaya. Agamanya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, perilakunya di masyarakat baik. Sehingga diterima kesaksiannya oleh masyarakat. Saksi itu penting nanti Bu, untuk nganu kasus kalau ada perselisihan, saksi itu penting. Dalam peradilan saksi itu sampai disumpah untuk tidak berkata bohong. Tapi fakta kehidupan di masyarakat, saksi sering tergantung sing bayar. Ya, tergantung sing bayar. Nah ini bahayanya, ya. Yang kedua, beliau saya tetap menerangkan mimman tardawna minas syuhada, saksi yang kalian ridhoi, maknanya adalah saksi yang disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi utang piutang. Kamu bawa saksi, utang bawa saksi, yang arep utangi orang percaya saksi ini malah untuk gue lah. Tidak, ya. Sing ngutangi gawa saksi, sing utang ora cocok, dia suruh tukar karo nyong, kok malah nek ana apa-apa ora belani nyong, ora adil. Mah ya rasida, nggak jadi. Jadi saksi itu disepakati kedua belah pihak, yang ngutangi maupun yang berhutang. Itu maksudnya. Jadi di sini Allah memang menentukan saksi itu dua orang laki-laki. Tetapi ada qaid mimman tardawna minas syuhada, yang kalian ridhoi, kalian masyarakat luas itu menerima kesaksian dia. Artinya apa? Karena dia orang adil, orang yang secara norma agama dan sosial dipercaya akidahnya, dipercaya ibadahnya, dipercaya kepribadiannya, sehingga tardawna, kalian semuanya menerima dia. Kalau ada masalah, dia diundang. Gimana dulu? Dia akan bersaksi. Nah, itu pentingnya, ya. Bahwa saksi itu harus adil. Mulanya nek ana kasus dibutuhkan saksi,
saksi ya, sing ora genah ngibadahi ya mundur. Nggak layak menurut Islam ini, nggak layak jadi saksi, nggak boleh diminta kesaksiannya, jangan jadi saksi ya, karena tidak layak. 5 menit lagi. Ini aturan tentang saksi. Yang berikutnya, saksi satu laki-laki dan 2 perempuan menunjukkan ada perbedaan syariat di dalam menerima kesaksian perempuan. Artinya kesaksian perempuan itu separuhnya laki-laki. Ini yang kadang menjadi titik kritik orang-orang yang mengusung kesetaraan gender. Dianggap ajaran Islam itu diskriminatif, beda-bedana lanang karo wadon itu tidak disetarakan. Salah satunya persoalan saksi. Nah, kenapa kita sebagai orang yang beriman kepada syariat Islam harus bisa menjawab kenapa kesaksian perempuan separuhnya laki-laki, satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan, atau 2 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki. Kenapa? Pertanyaan itu kita kembalikan penjelasannya kepada senggawe syariat. Kenapa ya Allah, kan gitu ya. Yang bisa menjelaskan harusnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di dalam ayat ini menjelaskan enggak? Menjelaskan. Bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Penjelasannya adalah di kalimat antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu orang lupa, maka yang lain mengingatkan. Itu penjelasannya. Kok kaitannya saksi perempuan ini satu lupa, satu mengingatkan? Akhirnya, oh berarti masalahnya adalah di karakter bawaan laki dan perempuan itu berbeda. Karakter apa itu? Wong wadon gampang kelalenan. Persoalan lupanya itu lupa karena apa? Nah, itu. Antadila itu masa lupa ya? Bukan lupa, bukan nggak pinter, nggak apalan gitu, enggak ya? Sing akeh apal Quran malah kayak wadon ya. Ini bapak-bapak kalau ibu-ibu apalan Quran akeh ndi? Ada tuh malah ibu-ibu sing akeh apal. Itu apalannya. Ini karakter kejiwaannya, ya. Perempuan itu lebih didominasi oleh emosi, perasaan. Nah, kalau laki-laki rasionya, ya, jadi akalnya lebih pada rasio. Ya. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, Allah memang menciptakan laki perempuan berbeda jenis kelamin, itu juga membawa perbedaan kejiwaan.
kejiwaan perempuan yang emosional itu memang didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik dalam rumah tangga. Untuk bendina ngepel, bendina masak, bendina becer, ngurusi bocah cewek, bocah nangis nusoni, ya, nyer, jel, nyer, pokoknya bocah nyer ya us, langsung biungnya ke, jajali susu, menang, itu emosi, ikatan emosi. Wong lanang ragu bris, ragu plekong, ragu orang. Nek wong wadon lah, kayaknya pipis, oh kayaknya oke, itu langsung terpanggil, turu bae langsung tangi. Wong lanang orang urus. Nah ini kejiwaan seperti itu, ya paling kuat. Karena sensitif, paling kuat menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan rumah tangga. Mulanya nek wong wadon duwe bayi, kerja ning pabrik, sing lanang dadi babysitter ngomong anakne omah, mesti sing korban anake. Tabok, nangis tabok. Bukan nangis digawekno susu, tabok. Pokoknya wong lanang seberapa jam ra kuat lah, seneng gendong karo anak, seneng nyongol bocah seneng. Paling-paling 10 menit. Sing kuat berjam-jam nganti wengi ya. Tangi turu nganti turu mati wong wadon. Tapi urusan pekerjaan sosial, menghadapi kasus-kasus persengketaan, kasus-kasus di masyarakat, butuh tetep ngene, kudu kaya kiye, sing bener kiye, wong lanang. Nek wong wadon ana wedi, ana kepriwe, ana repet, lah itu nggak bisa untuk jadi saksi penuh. Itu loh. Jadi problemnya di situ masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan menuntut persamaan, kesetaraan itu dalam pengertian persamaan dan rata. Ya, apa rata ya? Adil ini sama rasa sama rata. Nggak bisa, jangan, itu merusak. Ya, rumah tangga kita rusak, diri kita rusak. Ya. Kita sebagai orang kehilangan fitrahnya. Nah, Islam itu menetapkan syariat sesuai dengan fitrahnya manusia, perannya masing-masing. Ini menunjukkan dominan jenengan sebagai perempuan, silahkan peran sosial. Posyandu, PKK, ada kumpul apa silahkan, ya. Tapi separuhnya laki-laki peran sosialnya, ya. Kegiatan mau pengajian, terus majelis taklim, kerja bakti, mau kerja bakti, ya mungkin apa-apa. Separuhnya wong lanang, ya kalau peran sosial separuhnya wong lanang. Jangan semua masalah-masalah di sosial itu terlibat masuk semuanya, itu merusak, ya. Merusak kepribadian kita, fitrah kita, dan tugas-tugas domestik. Begitu juga laki-laki, bolehlah wong lanang nyetrika, membari, asah-asah, ngomong, ya. Tapi nek kabeh digambarno wong lanang, bubaran. Bapak-bapak jenengan tahu asah-asah, bantu masak, ngepel, ngumbahi, ngomong, kadang-kadang ya begitu. Memang tidak bisa totalitas. Wah sih bosen wong lanang kon koyo gitu terus kon becer, kon masak, wis becer kudu masak, berasa-asa nyepaki panganan kudu nyambel. Iya,
Wong lanang sekali-kali sedina rong dina bisa. Ya. Terpaksa nih wong wadon priang seminggu lah. Nek terus-terusan orang mungkin kuat. Pasti kebayan lah. Rasa masak tuku bayan nasi padang. Rasa masak tuku bayan sayur orang sama lek tuku bayan. Akhirnya apa? Lah duit tentang ya adol apa sing jadi lagi. Akhirnya begitu, nggak bisa, nggak betah becar sayuran itu orang betah orang lanang. Gini mau balik dong. Nah, coba sih orang lanang berbecar kalau ada kelainan, perkecualian ya bukan kelainan. Demikian Bapak Ibu sekalian, aturan dalam persoalan saksi memberikan banyak pelajaran bahwa di dalam Islam itu untuk mencegah mudarat dalam amalah di antara kita, interaksi sosial muamalah interaksi sosial ini jalannya apa? Serawun ya dalam hidup bebrayan itu banyak aturan, salah satunya adalah persoalan saksi-saksi. Ya, demikian mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya ya untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga dalam muamalah, dalam serawung bebrayan itu kita bisa tetap dalam koridor Islam. Ya. Banyak sekali pelajaran di dalam saksi ini, ya, termasuk ya diantaranya adalah agar kaum perempuan tahu juga posisi fitrahnya, ya, bawaan karakternya, kelemahan dan kelebihannya di mana. Ya. Kelebihan perempuan itu luar biasa untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Tetapi kalau untuk dihadapkan problematika sosial bermasyarakat, maka perempuan punya kekurangan. Ya, separuh memang lanang. Bukan nggak boleh ya terlibat dalam hal-hal sosial, bukan tidak boleh, tetapi ada kelemahannya, ada kekurangannya. Di situ kita cukupkan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 262 yang dapat kita ambil dua poin. Yang pertama yaitu perintah untuk menulis hutang. Yang selanjutnya adalah tentang persaksian. Kita lanjut di kesempatan ini ayat yang paling panjang. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan untuk ayat 282. Melanjut acara yang ketiga yang selanjutnya itu lain. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia hadir di majelis kajian bagi Masjid Jami Muda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan di segala urusan dan menambah wawasan keislaman kita serta iman dan takwa kita. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup kajian pagi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.